Ibrani 12 ayat yang kelima dan keenam mengatakan, "Dan sudah kelupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan itu suka sekali untuk mendidik orang? Maksudnya Tuhan itu suka sekali ketika ada umat Tuhan datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, didiklah aku. Tuhan, bentuklah aku. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau ajari aku untuk hidup tepat seperti yang Engkau mau." Tuhan itu selalu bersemangat ketika kita mau datang sama Tuhan dan kita mau dididik oleh Tuhan. Suatu ketika dalam hidup saya, ketika saya baru mendengar firman Tuhan mengatakan, "Cintailah didikan, belajarlah untuk mencintai didikan." Seketika saya langsung datang sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, didiklah aku. Tuhan, aku rindu untuk dididik oleh Engkau, supaya aku boleh menjadi orang yang menjalani hidupku tepat seperti yang Engkau mau." Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang dari masa lalu saya. Dengan seseorang dari masa lalu saya yang belum selesai. Seseorang yang pernah menyakiti hati saya dengan luar biasa. Bertahun-tahun yang lalu. Bahkan saya sendiri lupa, saudara. Tetapi gak lama saya ngomong itu sama Tuhan, tiba-tiba saya ketemu sama orang itu dan tiba-tiba celing, semuanya sepertinya semua kesakitan, semua luka, semua yang tadinya terkubur hidup-hidup dalam hati saya tiba-tiba diangkat kembali ke permukaan. Dan saya dengan takjubnya langsung bilang, "Tuhan, Tuhan, Engkau kok tahu ya, saya aja udah lupa dengan semua ini, saya udah menguburkan semuanya dalam-dalam, tapi kok Engkau ingat ya." Seakan Tuhan sedang berkata kepada saya, "Yang ini nak, aku mau yang ini dibereskan dalam hidupmu." Saudara, sejujurnya ketika itu terjadi, berbulan-bulan saya teriak sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, nggak bisa, terlalu sakit rasanya. Tuhan, saya nggak bisa. Tuhan, hati saya udah dilukai sedemikian rupa sehingga rasanya nggak bisa. Sejujurnya dengar namanya pun saya rasanya nggak bisa, terlalu sakit hati saya." Tetapi ada suatu titik di mana saya menyerah sama Tuhan dan saya bilang, "Tuhan, kalau memang ini harus dibereskan, saya mau Tuhan. Saya mau belajar untuk mengampuni, saya mau belajar untuk membereskan hati saya di hadapan-Mu, karena Engkau yang lebih tahu. Engkau tahu bahwa aku butuh untuk memaafkan, aku butuh untuk mengampuni, aku butuh untuk menjalani hidupku dengan sukacita di hadapan Tuhan." Saudaraku, pada hari-hari ini mungkin Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita bilang, "Tuhan, aku mau dididik, Tuhan, aku mau dilatih supaya imanku lebih kuat." Mungkin Tuhan bongkar sesuatu dalam hidup kita. Mungkin Tuhan buka luka masa lalu kita yang belum pernah kita bereskan. Tetapi seperti ayat ini katakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika hidup kita dibongkar di hadapan Tuhan, bersyukurlah supaya kita bisa menerima yang lebih besar. Ketika hati kita penuh dengan kepahitan, ketika hati kita penuh dengan sampah, penuh dengan kebusukan, kita nggak bisa terima hal yang baik dari Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha untuk melepaskan semua yang buruk, melepaskan semua sampah, melepaskan semua beban emosional dalam hidup kita yang nggak berarti, yang nggak penting, saya percaya bahwa Tuhan akan mengganti dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru, dengan semua yang baik yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita. Dan saudara, sejujurnya berbulan-bulan sampai saya bisa mengampuni. Butuh waktu yang lama untuk saya bisa benar-benar datang sama Tuhan, minta ampun, dan saya bisa ketemu sama orang itu, saya bisa menatap matanya, dan saya melihat tidak ada lagi luka di dalam hati saya. Saudara, dengan kekuatan dari Tuhan, kita mampu melaluinya. Dengan sukacita yang dari Tuhan, kita mampu menghadapi banyak perkara di dalam hidup kita. Pada hari-hari ini, saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sama. Ketika saya datang sama Tuhan, minta dididik sama Tuhan, minta dilatih sama Tuhan, minta dibentuk sama Tuhan, dan Tuhan dengan begitu sigapnya, begitu cepatnya, langsung memberikan pelatihannya. Saya percaya ketika kita datang sama Tuhan, mungkin sesuatu yang gak enak dikorek dari hidup kita.
Tapi bersyukurlah, berarti Tuhan mau membersihkan hidup kita, berarti Tuhan mau menyaring kita, berarti Tuhan mungkin sedang melakukan pembersihan supaya hidup kita bisa lebih dibaharui, supaya hidup kita bisa dikaruniakan yang terbaik. Kita nggak bisa terima yang baik kalau kita masih punya banyak hal yang jelek dari hidup kita. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang melatih kita untuk berperang, Allah yang mengajari kita. Dia bukan cuma Bapa yang baik, tetapi Dia Bapa yang menghajar kita. Dia Bapa yang mungkin menyesah kita atas segala pelanggaran kita. Tetapi kalau itu membuat hidup kita jadi lebih baik, kenapa enggak? Kalau itu membuat iman kita jadi lebih kuat, kenapa enggak? Kalau itu membuat kapasitas kita diperlebar untuk kita bisa terima yang lebih besar dari Tuhan, kenapa enggak? Karena itu, mari bersama-sama, ayo jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami didikan Tuhan, ayo terima dengan sukacita. Kita terima dengan tidak berputus asa, bukan karena Tuhan benci sama kita, bukan karena Tuhan tidak peduli, justru karena cintanya Dia ingin hidup kita berubah, hidup kita diubahkan menjadi serupa, menjadi tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetapi tetap kuat, tetap semangat, cintai didikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.